Ketika Soekarno memutuskan menikahi Hartini pada tahun 1953, Bung Hatta marah kepada Bung Karno. Hatta tak dapat menerima sikap Soekarno yang menduakan Fatmawati. Hatta memang sangat menghormati Fatmawati, tak hanya sebagai istri Soekarno, tapi juga sebagai ibu negara. Begitu marahnya Hatta kepada Hartini sehingga untuk waktu yang lama Hatta menolak menemui istri kedua Soekarno itu. Jika pada suatu acara Hartini hadir, Hatta buru-buru menghindar. Soal perempuan, Bung Hatta memang berbeda dengan Bung Karno. Jika Soekarno adalah Casanova, maka Hatta adalah seorang Puritan. Tapi tak cuma soal perempuan. Dalam banyak hal lain, Dwi Tunggal ini memang bagai bumi dan langit. Keduanya sering tak sejalur dalam pandangan politik ataupun cara perjuangan, meski tujuannya sama. Pada liputan majalah Tempo edisi khusus 100 tahun Hatta, jejak-jejak yang melampaui zaman, disebutkan bahwa perbedaan terjadi karena mereka dibentuk oleh pengalaman yang berbeda. Tak seperti Hatta, Soekarno tak pernah tinggal lama di luar negeri. Soekarno tumbuh dan beraksi sendirian di tanah air. Dia tak pernah dikelilingi oleh orang-orang setara dan sejajar, baik sebagai kawan maupun lawan berpikir. Sementara Hatta lama mendalami struktur kepartaian di Belanda dan dikelilingi kawan seperjuangan yang sama inteleknya. Menurut Mahfuz Rose dalam bukunya Indonesia Merdeka, biografi politik Muhammad Hatta, perbedaan itu telah tampak sejak periode 1920-an. Tahun-tahun berikut hingga Indonesia merdeka banyak terjadi perbedaan pandangan antara kedua proklamator itu. Ketika Soekarno mencanangkan demokrasi terpimpin dan berseru, "Marilah sekarang kita kubur semua partai," Hatta kecewa, kemudian dia menyerang balik. Dalam tulisannya Demokrasi Kita, ia mengecam bahwa konsepsi Soekarno ini adalah sebagai kediktatoran. Puncaknya, pada 23 Juli 1956, Ketua DPR Sartono sangat terkejut ketika menerima sepucuk surat tertanggal 20 Juli 1956. Di bagian pengirim tertera nama Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sartono semakin kaget saat membuka dan membaca isi surat Hatta itu. Isinya adalah surat pengunduran diri. Awalnya DPR menolak secara halus pengunduran diri Hatta ini. DPR sengaja tidak membahas tentang surat ini. Tapi Hatta terus mendesak dan akhirnya pada 1 Desember 1956, Muhammad Hatta resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jabatan yang telah diembannya selama 11 tahun. Keputusan pengunduran diri Hatta ini tidak muncul mendadak begitu saja. Banyak pertimbangan-pertimbangan sang proklamator itu, terutama ketidakcocokan pola pikirnya dengan Soekarno. Saat Soekarno mulai merintis jalan ke arah demokrasi terpimpin dengan topangan 3 elemen, yakni nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom, Muhammad Hatta jelas menentangnya. Beberapa tahun setelah Hatta mundur dari kursi wakil presiden, demokrasi liberal yang bercorak parlementer kemudian berganti menjadi demokrasi terpimpin dengan sistem presidensial setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah tak lagi menjabat sebagai wakil presiden, Hatta terus mengkritik Soekarno, bahkan semakin keras dan pedas. Hatta melihat banyak hal yang kian tidak beres dalam pengelolaan negara. Hatta menggugatnya di forum-forum publik dan lewat tulisannya di koran-koran. Bahkan beberapa di antaranya sangat keras, seperti salah satu kutipan berikut ini. Dalam jangka waktu lama, Indonesia hidup dalam bayang feodalisme. Tapi neo-feodalisme Soekarno lebih jahat dan lebih ganas. Begitu tulisan Bung Hatta. Soekarno rupanya tak tahan dikecam. Pada tahun 1960, sejumlah surat kabar dibredel. Pikiran Rakyat, koran yang konsisten mempublikasikan artikel Hatta, dipaksa tak lagi memuatnya. Majalah Islam Panji Masyarakat yang pertama kali memuat Demokrasi Kita juga dilarang terbit. Redaksinya bahkan dibui. Khawatir kritiknya di muka umum menyusahkan orang lain, Hatta mencari jalan lain. Ia menyampaikan pandangannya melalui surat pribadi. Dengan kalimat lugas, Hatta melontarkan kritiknya langsung menuju pokok sasaran.
Ini dilakukan Hatta pada kurun 1957 hingga 1965, sebuah masa ketika Soekarno telah memusatkan semua kekuasaan ke tangannya sendiri sebagai presiden seumur hidup, pemimpin besar revolusi, petani agung, nelayan agung, dan julukan-julukan besar lainnya. Dalam salah satu suratnya tertanggal 12 September 1957, dengan tegas Hatta mengingatkan Soekarno agar mengurungkan niatnya menggunakan tangan besi dalam mengatasi pergolakan di daerah. Begini kutipannya. Bung Karno, seterusnya terpikir oleh saya, apakah saudara ingin mengadakan suatu diktator militer? Dan yakinkah saudara bahwa diktator semacam itu dapat meliputi seluruh Indonesia yang terbagi-bagi atas sekian banyak pulau? Berhubung dengan itu, saya sebagai seorang saudara memperingatkan bahwa saudara dengan cita-cita semacam itu berada dalam jalan yang berbahaya yang akhirnya merugikan kepada saudara sendiri. Ketika mendengar Sultan Syahrir ditangkap karena dituduh makar pada tahun 1962, Bung Hatta merasa sangat kecewa. Dia kemudian menulis surat kepada Presiden Soekarno. Isinya meminta sahabatnya itu untuk melepaskan Syahrir. Hatta tidak percaya bahwa Syahrir memiliki niat sejahat dan sekeji itu. Bagi Hatta, meskipun Syahrir dan kawan-kawannya tidak segan melakukan oposisi yang keras dalam berpolitik, namun mereka tidak akan melakukan cara-cara teror. Begitu Bung Hatta menegaskan. Soekarno jelas menyimpan segan terhadap Hatta. Dalam tanggapannya terhadap surat-surat Hatta, ia hampir tak pernah membantah. Paling banter Bung Karno mengucapkan terima kasih atau sesekali menanyakan kapan mereka bisa bertemu untuk membahasnya. Tapi perlu dicatat, di balik semua perbedaan dan perseteruan tajam itu, Soekarno dan Hatta adalah dua sahabat yang tak terpisahkan. Keduanya sudah bagaikan saudara kandung. Ketika Soekarno disingkirkan oleh Orde Baru dan kemudian diisolasi oleh Soeharto, Bung Hatta mengirim surat kepada Soeharto. Dalam suratnya itu, ia mengkritik cara Soeharto merawat Soekarno. Dalam artikel tulisan Jati Surendro, Hatta jauh tapi dekat di hati Soekarno yang diterbitkan majalah Intisari nomor 647 tahun 2016, menceritakan bahwa pada suatu saat Hatta mengatakan kepada istrinya, Rahmi Hatta, bahwa ia hendak bertemu dengan Soekarno. Bung Hatta menyampaikan keinginannya itu sambil terisak. Tapi istri Bung Hatta itu menyampaikan bahwa beliau tidak mungkin ke sana karena Bung Karno sudah menjadi tahanan politik. Kemudian Hatta menoleh kepada istrinya itu dan berkata, Soekarno adalah orang terpenting dalam pikiranku. Dia sahabatku. Kami pernah dibesarkan dalam suasana yang sama agar negeri ini merdeka. Bila memang ada perbedaan di antara kita, itu lumrah. Tapi aku tak tahan mendengar berita Soekarno disakiti seperti ini. Dan akhirnya sore 20 Juni 1970 menjadi hari perpisahan keduanya. RSPAD Gatot Subroto seakan menjadi saksi bisu persahabatan dua bapak bangsa yang hanya terpisahkan oleh maut. Soekarno yang malam sebelumnya koma tiba-tiba tersadar begitu Hatta datang. Dengan hati-hati Hatta menghampiri sahabatnya yang terbaring lemah itu. Hatta, kau di sini, ujar Soekarno lirih. Ya, bagaimana keadaanmu, Noh? Jawab Hatta. Lalu Bung Besar menanyakan kabar Bung Hatta dalam bahasa Belanda. Hatta yang mendengar ucapan itu pun tak kuasa menahan air matanya. Ucapan dalam bahasa Belanda itu telah mengingatkannya pada memori masa lalu. Mengingatkan masa keduanya saat masih bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Air mata berlelehan di pipi Soekarno. Tangannya mencari-cari kacamata agar bisa melihat Hatta lebih jelas. Kemudian Bung Hatta pasangkan kacamata itu pada sahabatnya. Soekarno yang memintanya. Ketika tiba saatnya berpisah, Hatta begitu sulit melepaskan tangan Bung Karno. 2 hari kemudian, Soekarno meninggal dunia. Kepergiannya seakan menunggu kedatangan Hatta terlebih dahulu.